Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Din Pesari, saya dari kelas A Fisika Untirta 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai gerak lurus berubah beraturan, di mana video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1, di mana dosen pengampunya Ibu Indris Hari Utami, MPD. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan apa sih yang harus kita dapat ketika telah selesai menonton video ini. Nah, semoga ketika kita sudah menonton video ini, kita dapat menjelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, dapat mengetahui variabel apa saja yang terdapat pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui grafik hubungan antara gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang keempat, kita dapat mengetahui perumusan atau rumus-rumus yang terdapat pada gerak lurus berubah beraturan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita dapat mengetahui contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk selanjutnya ada penampilan video pengantar untuk kita lebih memahami mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, dimana video ini saya ambil dari salah satu YouTube ya. Nah, untuk linknya ada di deskripsi juga. Jadi untuk adik-adik teman-teman yang ingin menonton bisa langsung klik link YouTube-nya. Berikut adalah seekor siput dan sebuah jamur. Dari kondisi diam, siput perlahan bergerak lurus menuju jamur. Bagaimana menganalisa gerakan dari siput ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu. Pada waktu tertentu, siput mencapai titik tertentu. Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik. Awalnya pada saat T sama dengan 0 menit, siput berada di X sama dengan 0 cm. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 2 cm. Pada T sama dengan 2 menit, siput berada di X sama dengan 6 cm. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di X sama dengan 12 cm. Dan seterusnya, hingga siput mencapai jamur. Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya, kecepatan siput pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 2 minus 0 per 1 minus 0 sama dengan 2 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 6 minus 2 per 2 minus 1 sama dengan 4 cm per menit. Kecepatan siput pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12 minus 6 per 3 minus 2 sama dengan 6 cm per menit. Dan seterusnya hingga mencapai V5. Ternyata, semua segmen dalam selang waktu yang sama memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Namun demikian, selisih kecepatan antar segmen adalah tetap. Dalam kasus ini, selisihnya adalah 2 cm per menit. Artinya, kecepatan setiap segmen berubah secara teratur. Gerak lurus seperti ini dikenal sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. So, gerak lurus berubah beraturan dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap. Ini adalah seri pengenalan dari GLBB. Semoga tutorial singkat ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambaran mengenai GLBB? Kan tadi sudah diberi pengantar video animasi mengenai GLBB.
Nah, kalau misalkan sudah memperhatikan video tadi, silakan adik-adik untuk membuat daftar pertanyaan. Nah, di mana nanti setelah selesai mendaftar pertanyaan, adik-adik cari jawabannya boleh lewat video ini ataupun dari referensi lain. Nanti setelah pembelajaran selesai dikumpulkan ya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan. Masih bingung apa itu GLBB? Kita perhatikan lagi video animasi berikut. Nah, dimana adik-adik, just information untuk animasi ini saya coba buat sendiri ya. Jadi semoga adik-adik suka dan video ini. Perhatikan kecepatan dan waktu mobilnya. Apa yang dapat adik-adik simpulkan mengenai video tersebut? Yap, di mana kecepatan mobil tersebut berubah-ubah. Tetapi perubahannya itu secara teratur. Kita lihat, ketika mobil menempuh waktu 1 second, itu kecepatannya tadi 55 km per jam, kemudian ketika menempuh waktu 2 second, itu kecepatannya 60 km per jam. Jadi ada pertambahan kecepatan. Kemudian ketika waktunya 3 second, kecepatannya bertambah lagi menjadi 65 km per jam. Lalu ketika waktunya 4 second, kecepatannya menjadi 70 km per jam. Dan ketika kecepatannya 75 km per jam, waktu yang ditempuhnya adalah 5 second. Jadi setiap detiknya itu terjadi pertambahan kecepatan sebesar 5 km per jam. Maka inilah yang disebut dengan GLBB, di mana definisi dari GLBB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Jadi nilai percepatannya itu tidak sama dengan 0. Nah, di GLBB juga ada yang namanya A positif dan A negatif. Bisa ada yang mau menyebutkan apa itu A positif dan A negatif? Iya, benar. A positif itu adalah percepatan. Apa definisi dari percepatan? Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Nah, di mana ada percepatan pasti ada, ya betul, ada perlambatan. Nah, ini yang dinamakan A negatif. Arti dari perlambatan itu dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai kecepatan ke arah nilai kecepatan yang lebih kecil atau bisa dikatakan kecepatan akhirnya berkurang. Nah, ini kita bisa misalkan pada sebuah mobil yang berhenti di lampu merah. Jadi ketika laju mobilnya itu 40 km per jam, kita misalkan, kemudian ketika akan datang ke lampu merah, mobil itu menurunkan kecepatannya sehingga ketika sampai mobil itu berhenti dan kecepatan akhirnya itu menjadi 0 km per jam. Nah, itu yang disebut dengan perlambatan. Kita lanjut ke persamaan dalam GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kira-kira persamaan dalam GLBB itu ada berapa sih? Nah, secara umum persamaan dalam GLBB itu ada 3. Nah, yang pertama apa? Tara. Yang pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Nah, di mana VT ini merupakan kecepatan akhir dan V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, dan T itu adalah waktu. Nah, yang kedua itu ada jarak, dimana untuk mencari jarak itu bisa menggunakan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kalau selanjutnya ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, untuk adik-adik bisa mencari kecepatan awal ataupun mencari waktu dalam persamaan ini. Jadi tinggal dilihat. Misalkan yang diketahuinya itu adalah
S, kemudian ada kecepatan awal, ada percepatan, dan ditanya waktu. Nah, itu bisa menggunakan persamaan yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi tinggal diutak-atik aja persamaannya. Terus, pengaplikasian dari persamaan GLBB dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nah, coba adik-adik perhatikan ketika mobil sedang melaju dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, di mana kecepatan mobil itu dia melaju dengan kecepatan berubah-ubah tetapi secara konstan. Perubahannya itu teratur gitu ya. Atau percepatannya yang konstan. Nah, kita misalkan ada seorang pencuri motor nih. Ada pencuri motor, kemudian dia membawa lari motornya, terus ada polisi yang mengejar pencuri tersebut. Nah, kira-kira agar polisi dapat menyusul pencuri tersebut itu harus menggunakan atau memakai kecepatan berapa? Nah, itu kita bisa menggunakan persamaan dalam GLBB ini ya adik-adik. Jadi persamaan dalam GLBB ini kita bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan mengenai persamaan dalam GLBB. Kita ke macam-macam grafik pada GLBB. Nah, apa saja itu grafiknya? Kita lihat ya adik-adik. Yang pertama ada grafik hubungan jarak terhadap waktu. Nah, berikut adalah gambar grafiknya. Di mana ketika benda mengalami percepatan itu grafiknya itu garisnya itu melengkung ke bawah. Kalau misalkan mengalami perlambatan itu melengkung ke atas. Kemudian yang kedua ada grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Grafiknya seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Ingat percepatan terhadap waktu. Grafiknya seperti ini. Jadi ketika adik-adik menemukan soal gambar grafiknya seperti yang tadi, maka itu merupakan grafik dari GLBB. Kita lanjut lagi. Sekarang pembahasannya mengenai contoh dari GLBB. Nah, di mana yang pertama itu ada gerak jatuh bebas. Nah, untuk gerak jatuh bebas secara matematis persamaannya itu sebagai berikut. Di mana untuk VT itu sama dengan G dikali T, kemudian H sama dengan setengah GT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, maka VT sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Nah, keterangannya nih, untuk V0 itu merupakan kecepatan awal, satuannya meter per second, kemudian VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per second. Nah, untuk G itu percepatan gravitasi. Nah, di mana untuk percepatan gravitasi nilainya sudah diketahui ya, yaitu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Kemudian ada H. H itu ketinggian benda, satuannya adalah meter. Dan T itu adalah waktu, satuannya second. Jadi bisa dipahami ya untuk perumusan dari gerak jatuh bebas. Nanti ketika pertemuan selanjutnya, ketika saya tanya mengenai rumus dari gerak jatuh bebas, adik-adik harus bisa menjawab. Oke? Kita lanjut lagi ya. Selain gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Untuk persamaan gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Nah, untuk VT sama dengan V0 dikurangi G kali T. Y sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kali H. Nah, untuk persamaan gerak vertikal ke bawah, VT sama dengan V0 ditambah G kali T. Y sama dengan V0
0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Perbedaannya kalau misalkan untuk vertikal ke atas itu dikurangi ya, kalau misalkan vertikal ke bawah itu ditambah. Perbedaannya untuk rumusnya sama, cuman beda di tanda operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk yang gerak vertikal ke atas itu dikurangi, dan untuk gerak vertikal ke bawah itu ditambah. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh soal. Mari kita lihat soalnya ya. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 second? Mari kita identifikasi dulu. Kita lihat yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya itu V0-nya. V0 itu kan kecepatan awal mobil. Nah, kecepatan awal mobilnya itu di sini adalah 0 meter per second. Kenapa 0 meter per second? Karena mobil bergerak dari keadaan diam. Ketika mobilnya diam, berarti kecepatannya adalah 0 meter per second. Nah, untuk A-nya itu adalah 8 meter per second kuadrat. T-nya adalah 6 second. Kita lihat coba penyelesaiannya ya. Nah, maka ketika kita mencari kecepatan akhirnya, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, VT sama dengan 0 meter per second ditambah 8 meter per second kuadrat dikali 6 second. Hasilnya adalah 48 meter per second. Nah, jadi kecepatan akhirnya itu adalah 48 meter per second. Selesai. Jadi itulah materi mengenai GLBB. Oh iya, untuk menguji kemampuan teman-teman dan adik-adik, nanti saya lampirkan juga di deskripsi ada lembar kerja, di mana lembar kerja itu bisa diisi oleh adik-adik dan teman-teman. Itulah tadi penjelasan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada perkataan yang salah atau penyampaian yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.